Jadi ini hasilnya. Kamu ini gimana sih? Udah berkali-kali ibu bilang, nyari wanita yang langsung bisa hamil. Kalau dia mandul begini, apa ibu harus mati dulu, baru kamu bisa punya anak? Nyonya Moana menatap putranya dengan kesal. Dia benci saat tahu bahwa calon menantunya memiliki masalah pada rahim, padahal persiapan pernikahan sudah 90%. Ibu kenapa bicara begitu sih? Aku juga nggak tahu kalau hasilnya begini. Makanya ibu suruh dia periksa jauh hari sebelum memutuskan menikah. Suara Nyonya Moana meninggi. Tidak peduli suaranya terdengar oleh calon menantunya yang duduk di seberang meja. Sekarang udah begini, apa kamu masih mau lanjut? Ibu nggak akan terima perempuan mandul yang nggak bisa kasih ibu keturunan, Revan. Tapi bu, gimana aku? Kamu mau nurut perkataan ibu atau ibu sendiri yang bilang ke dia buat Revan Hadiraksa, lelaki berusia 30 tahun itu, menatap Nirmala serba salah. Sementara wanita itu telah mendengar semuanya. Jelas sekali, dia tidak akan diterima sebagai menantukan. Namun Nirmala begitu sakit sebab Nyonya Moana sangat terang-terangan tanpa menjaga perasaannya. Maafkan aku Nirmala, aku nggak bisa membuat ibu kecewa. Ibu minta aku ngasih keturunan secepatnya, tapi aku nggak ada pilihan lain. Pernikahan kita batal, tapi itu cuma hasil vonis dokter. Selama aku memiliki rahim, aku pasti masih bisa hamil. Nirmalah menggelengkan kepala. Dia sungguh tidak rela. Hubungan mereka sudah berjalan 5 tahun dan tinggal selangkah lagi ke jenjang pernikahan. Tapi kenapa begini? Hanya karena sulit mendapatkan keturunan, dia kehilangan cinta dan pernikahannya. Kapan? Kamu sendiri nggak bisa menentukan kan? Tapi usia ibu semakin tua dan nggak bisa menunggu terlalu lama. Pokoknya pernikahan kita batal. Aku akan tetap memenuhi keinginan ibu. Mas, apa nggak bisa dipikirkan lagi? Tolong, kamu udah mendapatkan apa yang kamu mau dariku tanpa terkecuali. Tubuhku udah milik kamu. Gimana bisa aku hidup tanpa kamu? Nirmalah memegang tangan Revan. Dia sungguh begitu takut. Tidak ada lagi yang tersisa darinya. Revan telah mengambil semua yang dia miliki. Loh, kita melakukannya tanpa paksaan kan? Harusnya kamu sadar resiko yang akan kamu terima sebelum setuju tidur denganku. Hubungan manusia bisa hancur kapan aja, Nirmala. Tapi pernikahan kita nggak akan pernah terjadi. Tolong kamu ngerti, mana bisa aku menentang ibuku sendiri demi kamu. Revan menyeret Nirmala dari hadapan ibunya hingga keluar restoran tempat mereka bertemu. Isak tangis Nirmala seolah tidak didengar. Bahkan raut wajah lelaki ini tampak biasa saja dan tidak ada rasa bersalah. Tolong mas, tolong. Kalau aku nggak nikah sama kamu, siapa yang mau denganku? Apa kamu tega? Kemarin-kemarin kita masih baik-baik aja. Kamu bahkan nggak ada bahasa yang ngejelasin kalau kamu akan ngebatalin sepihak saat hasil tesnya nggak sesuai sama harapan kamu. Tolong kasih aku kesempatan sekali aja. Aku yakin masih bisa hamil. Nirmala sampai bertekuk lutut di hadapan Revan. Dia sangat ketakutan. Ketakutan terbesarnya adalah saat dia tahu kesuciannya sudah hilang. Hanya lelaki ini harapannya. Nirmala begitu percaya kepada Revan hingga dia tidak ragu memberikan apapun. Namun Revan seakan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi atau bagaimana perasaan Nirmala. Aku awalnya masih pakai kata maaf buat menghargai kamu Nirmala. Tapi kalau kamu masih nggak tahu diri seperti ini, aku semakin yakin untuk menuruti perkataan ibu. Karena ibu jauh lebih berharga dibanding kamu. Usai berkata demikian, Revan berbalik arah memasuki restoran, meninggalkan Nirmala dengan segudang rasa sakit yang dideritanya.
Dia bodoh. Ya, Nirmala tidak akan membantah. Dia memang bodoh, telah mempercayai lelaki sebagai dalamnya hingga membutakan akan pikiran sehatnya. Sekarang yang tersisa hanya penyesalan. Siapa yang akan menerima wanita kotor seperti dirinya? Api berkobar dengan liar di dalam drum bekas besar, membakar setiap kartu undangan dan souvenir yang telah dibuat dengan penuh cinta dan perhatian. Percikan api yang merah dan kuning menari-nari melahap habis semua bukti pernikahan yang direncanakan selama 1 tahun, seakan menggambarkan kehancuran hati seorang Nirmala Fatiatur Rahmah. Di sekeliling drum tergeletak pecahan kaca, potongan kain, dan benda-benda lain yang pernah menjadi bagian dari impian Nirmala. Setiap detail yang pernah dibayangkan dan direncanakan kini terpampang sebagai puing-puing kehancuran yang tidak terelakkan. Suasana malam yang hening menjadi saksi bisu atas kesedihan yang terlukis di wajah Nirmala, sementara air mata terus mengalir menuruni pipinya yang merah. Ya Allah, apa mungkin ini adalah teguran keras untukku? Terlalu banyak dosa yang telah aku lakukan, terlalu banyak, bahkan aku terlalu malu untuk meminta pengampunan. Apa Engkau masih bisa memaafkan aku atas segala apa yang pernah kulakukan? Nirmala duduk di tengah kamar yang sunyi. Dinding-dinding yang penuh kenangan tumbuh oleh waktu, menambah beban perasaannya yang terus menerpa. Dalam kesendirian yang pekat, isak tangis Nirmala terdengar, memecah keheningan malam, mengingat kepergian sang ibu yang begitu mendalam, luka dan penyesalannya. Di atas lantai yang dingin, sajadah yang terbentang mengajak Nirmala untuk menyeka air matanya dan bertobat. Dia bersimpuh dengan pasrah, menundukkan kepalanya sambil merasakan benang halus sajadah di bawah jemarinya. Suasana hening dan serba gelap di kamar itu semakin menekan, menciptakan rasa kehilangan yang begitu dalam. Di tengah keheningan yang menusuk, Nirmala berusaha menemukan kekuatan dalam doa dan tobatnya, berharap agar lukanya perlahan dapat sembuh dan dia mampu bangkit kembali dengan hati yang lebih tenang dan suci. Mbak Nirmala, Mbak, suara pintu digedor dari arah luar terdengar nyaring. Nirmala buru-buru melepas mukena dan membukakan pintu. Ternyata ada Anissa yang datang. Dia adalah tetangganya. "Kenapa, Nis? Kenapa teriak begitu?" tanya Nirmala karena Anissa datang dengan tergesa-gesa dan tampak panik. "Mbak harus ke toko bunga sekarang. Bapak jatuh. Sekarang dibawa ke puskesmas, Mbak." "Apa?" Nirmala tanpa berpikir panjang segera berlari keluar rumah. Dia sampai tidak mengenakan alas kaki dan menaiki motor yang terparkir di depan. Bendera kuning sesekali berkelebat tertiup angin. Orang-orang tampak sibuk mengurus jenazah seorang lelaki parubaya bernama Hendrawan Ali, ayah kandung Nirmala yang wafat malam tadi. Sementara Nirmala sudah tidak sanggup melakukan apapun. Mulutnya keluh, tubuhnya lesu, apalagi saat melihat tubuh ayahnya telah tertutup kain kafan dan akan memisahkan mereka selamanya. Tangan hangatnya tidak akan lagi terasa, janda tawah mereka hanya tinggal kenangan. Apa ada hal yang lebih sakit dari ini? Tidak, ini adalah puncak rasa sakitnya. Yang sabar ya Mbak, ini udah kehendak Allah. Bagaimana bisa aku bersabar? Coba katakan, bagaimana caranya? Dia adalah bapakku, orang tua satu-satunya yang punya. Air mata Nirmala kembali menetes banyak. Hatinya hancur berkeping-keping, tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. "Tolong jangan tinggalkan aku, Pak. Aku nggak bisa hidup tanpa Bapak. Tolong, Bapak bangun."
Astagfirullah, jangan begini Mbak, istighfar. Para tetangga yang melihat tangis histeris Nirmala berusaha menenangkan. Selama proses pemakaman, tidak ada batang hidung Revan atau ibunya muncul ke hadapan Nirmala. Padahal mereka sempat bertemu dan saling mengenal saat proses lamaran hingga persiapan. Revan tentu mengenal baik ayah Nirmala, mengingat lelaki itu sering datang berkunjung di akhir pekan. Namun, di mana mereka sekarang? Hati Nirmala bergemuruh. Ayahnya jadi sakit-sakitan semenjak pernikahan putrinya batal dan mereka tidak berniat datang untuk menjenguk. Sementara itu di kejauhan, mereka semua tidak menyadari kehadiran seseorang yang datang untuk menyaksikan pemakaman. Dia tidak berani mendekat, hanya melihat bagaimana Nirmala menangis seorang diri sambil memeluk tanah kuburan yang masih basah itu. 2 bulan berlalu, toko bunga milik Nirmala terletak di sudut jalan yang ramai, dikelilingi oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi. Di dalam toko tersebut berbagai jenis bunga segar dan indah dipanjang rapi, mengeluarkan aroma yang menggoda. Namun di balik keindahan dan kesegaran bunga-bunga tersebut, terdapat perasaan duka yang terpendam dalam hati Nirmala. Ini adalah toko satu-satunya warisan ayahnya, tempat di mana dia saling bersendau gurau bersama sang ayah setiap hari. Nirmala duduk termenung seorang diri dengan wajah pucat. Dia tidak berselera melakukan apapun, bahkan untuk mengisi perutnya yang kosong. Dia seakan tidak memiliki tujuan lain kecuali mati meninggalkan dunia ini. Dia bahkan berhenti dari pekerjaannya setelah sang ayah meninggal. Mbak Nirmala, seorang wanita datang. Nirmala sedikit lesu ketika menyambutnya. Nisa, kenapa? Pagi-pagi begini udah datang, mau ganti bunga buat ibu? Tanya Nirmala kepada wanita yang sering membeli bunga segar padanya itu. Iya, sekalian aja, tapi sebenarnya ini ada kiriman yang nyasar ke rumah. Ini kayaknya buat Mbak Nirmala deh. Buat aku. Nirmala menerima sebuah kartu undangan berwarna hitam pekat dan terkesan elegan itu. Ternyata ini adalah undangan pernikahan dari Revan. Siapa yang menikah? Nafas Nirmala seakan tercekat. Dia tidak bisa berkata-kata lagi melihat ini. Secepat itu dia mengganti posisiku. Saat itu, langit di atas toko bunga tampak mendung, seolah mencerminkan perasaan Nirmala yang sedih dan pilu. Angin berembus lembut, membawa suara-suara riuh dari jalan raya di luar. Baru berselang 2 bulan sejak Revan membatalkan pernikahan, sekarang dia sudah memilih penggantinya. Nisa, kamu tunggu sebentar ya, aku mau nelpon dulu. Kamu pilih bunganya dulu aja, ujar Nirmala seraya merokok ponsel di saku celananya. Dia lantas pergi sambil menunggu panggilan diangkat. Halo, siapa ini? Ini aku, Mas. Nirmala tidak menjawab. Dia semakin kesal karena Revan ternyata telah menghapus nomor kontaknya. Kamu udah nerima kartu undangannya. Aku akan menikah. Udah, kamu serius mau menikahi Soraya? Apa maksudnya ini, Mas? Dia adalah sepupuku. Mas tahu seberapa dekatnya aku sama dia. Dan kenapa juga Soraya nggak ngasih tahu aku soal ini? Tanya Nirmala heran. Nama yang tertera di surat undangan tersebut adalah nama sepupu jauhnya bernama Soraya. Mereka cukup dekat sebab pernah berada di satu universitas. Revan juga sudah tahu dan mereka sering bertemu bersama. Meskipun begitu, apakah mengatur siapa yang aku nikahi? Mas, masalahnya dia adalah sepupuku. Kalau Mas menikahi wanita lain mungkin aku akan bisa mengerti. Tapi ini, apa itu salah? Dia wanita, aku laki-laki. Kami sama-sama belum menikah dan udah dewasa. Mau dia sepupu kamu atau adik kamu itu udah nggak ada lagi urusannya sama kamu kan? Berhenti bersikap egois Nirmala. Masih bagus dia ngasih izin kamu buat datang ke acara pernikahan. Artinya dia masih mau menghargai kamu. Nirmala terdiam. Panggilan terputus begitu saja dan dia tidak sempat berkata apa-apa. Di antara banyaknya wanita di luar sana, kenapa harus Soraya? Apa mereka sengaja atau Nirmala tidak bisa menebak? Ini cukup mengerikan baginya. Jika memang benar mereka berdua memiliki hubungan sebelum Revan membatalkan pernikahan mereka.
Aku pernah merendahkan diri di hadapan Revan, bertekuk lutut dan memohon supaya dia mau ngasih aku kesempatan. Tapi apa? Dia mau menikahi Soraya. Tangan Nirmala gemetar. Dia tidak mengira akan sampai sejauh ini dibuang oleh mantan calon suaminya. Ini membuat hati Nirmala sakit luar biasa, bertumpuk dengan luka ditinggal sang ayah. Nirmala berdiri di depan sebuah gedung yang akan menjadi lokasi pernikahan Revan dan Soraya. Ini bahkan gedung yang sama saat Nirmala menginginkan tempat ini. Orang-orang tampak sibuk keluar masuk. Mereka mendekorasi tempat itu semegah mungkin, sebab Nyonya Muana pasti menginginkan yang terbaik untuk putra kesayangannya itu. Revan sendiri sekarang bekerja di kantor kakaknya sebagai manajer umum. Dia belum bisa berdiri di kaki sendiri karena Nirmala pernah dengar kakaknya belum mempercayai kemampuan bisnis adiknya. Namun itu tidak bisa menutup fakta bahwa Revan tetap akan menjadi orang yang akan menduduki kursi kejayaannya sendiri suatu hari nanti. Aku pikir semuanya bohong, Mas, tapi ternyata ini. Nirmala meremas dadanya. Ini semakin sesak ketika ada nama sepasang calon pengantin itu mulai dipajang. Nirmala merogoh ponsel dalam tasnya, menghubungi nomor milik Soraya. Dia tidak bisa menemui Soraya atau Revan karena mereka terus menghindar sejak undangan dikirim. Ya, siapa ini? Raya, apa kita bisa ketemu? Kamu di mana sekarang? Tanya Nirmala. Nirmala? Ya, ini aku. Aku sengaja pakai nomor baru karena kamu ngeblokir nomorku. Cepat katakan di mana kamu. Kita ketemu di kafe biasa. Hari ini aku nggak bisa. Aku masih harus acara pernikahan yang indah kan? Gedung yang kalian sewa kulihat udah mulai didekor. Kalian pasti sesibuk itu sampai nggak mau nemuin aku sama sekali, seru Nirmala. Ketika Soraya mulai ingin menolak ajakannya. Nirmala, kamu ada di sana? Ya, aku cuma mau memastikan sejauh mana kalian bisa mengkhianatiku. Seketika hening. Soraya belum berkata sedikit pun meski panggilan mereka masih berlangsung. Nirmala, aku gak bermaksud mengkhianati kamu. Gak bermaksud. Nirmala sedikit mengernyit. Aku aja gak menyangka ibunya Mas Revan datang ke rumah buat melamar. Kamu tahu kan, aku juga udah kenal sama ibunya dan kamu terima meski tahu hubunganku sama Mas Revan. Jangan mencoba menyangkal, Raya. Kalau kamu tahu, seharusnya kamu bilang kalau kamu masih ingin menghargaiku sebagai saudara. Berhenti menghakimiku, Nirmala. Aku ngeblokir kontak kamu juga karena aku gak enak. Aku merasa bersalah, tapi aku gak berdaya buat menolak. Orang tuaku terlanjur setuju, jadi aku mohon kamu mengerti keadaanku sekarang. Aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Simpan aja semua kata-kata itu buat dirimu sendiri. Aku kecewa sama kamu, Raya. Nirmala memutus panggilan. Air matanya kembali mengalir. Lagi-lagi tangannya gemetar akibat emosi yang tidak terlampiaskan. Dia ingin sekali marah, tapi pernikahan mereka sudah di depan mata. Sampai beberapa saat kemudian Nirmala terjatuh, tidak sadarkan diri di sana, membuat orang-orang yang melihatnya segera membantu dan memberikan pertolongan pertama. Ketika siuman, Nirmala menghirup aroma khas obat-obatan, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pasien. Suara riuh di sekitar perlahan terdengar jelas, hingga dia baru tersadar ada sesosok laki-laki duduk di kursi sebelah tempat tidurnya. Mas Danis? Nirmala terperanjat saking terkejutnya, sebab dia mengenal sosok lelaki ini adalah Danis Hadi Raksa, kakak kandung Revan. Jangan mendadak bergerak. Lelaki itu bersuara. Nirmala sedikit canggung dan mulai mencoba tenang. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada Danis di sini. Padahal seingatnya di lokasi gedung tadi dia tidak melihat Danis. Apa Mas yang udah bawa aku ke sini? Tanya Nirmala kepada lelaki berusia 35 tahun tersebut. Dia benar-benar kaku sebab meski mengenalnya, mereka tidak pernah bertegur sapa. Danis adalah sesosok lelaki dingin dan sangat datar setiap mereka bertemu. Bukan, saya cuma nggak sengaja lihat kamu di sini. Nirmala mengangguk pelan. Sejurus kemudian dia baru sadar ada perban yang melingkar di lengan lelaki itu. Mas Danis terluka. Apa Mas pasien di sini juga? Tanya Nirmala dan tidak mendapat jawaban dari lelaki jangkung itu.
Lalu, kenapa Mas Danis ada di sini? Apa sengaja menungguku siuman? Nirmala sedikit memeluk tubuh sendiri, sebab masih tinggi, tapi dia kedinginan. Jarum infus sudah menancap di tangannya. Dia sadar tengah berada di kondisi terendah saat ini. Apa kamu tahu Revan mau menikah? Nirmalah mengangguk pelan. Iya, itu sebabnya kamu datang ke gedung itu tadi. Orang-orang yang mengantarmu cerita, kamu pingsan di sana setelah berdiri selama 2 jam. Nirmalah terdiam. Dia menyadari sudah seperti setengah gila akibat kemalangan yang datang padanya terus-menerus membabi buta menyerang mentalnya hingga terkadang dia tidak sadar terlalu larut dalam keterpurukan. Itu karena aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku cuma ingin kejelasan, tapi mereka menghindariku. Nirmalah berkata sambil tertunduk dan menangis lagi. Ini baru 2 bulan sejak pernikahan kami batal. Tanah kuburan ayahku pun masih basah, tapi dia udah menemukan pilihan lain. Apa secepat itu perasaan berpindah? Apa memang wanita mandul itu mudah dibuang begitu aja? Aku gak ngerti dan buntu. Nirmalah untuk pertama kalinya menangis di hadapan orang lain, terutama Danis. Berkali-kali dia mengusap jejak air matanya. Meski itu berakhir sia-sia, Danis sendiri terdiam, duduk dengan posisi tegak dan hanya menatap Nirmalah yang tertunduk. Penampilan wanita itu begitu kusut, tidak peduli rambutnya yang acak-acakan atau tangisnya yang kencang hingga terdengar oleh orang lain. Wanita mana yang mau divonis mandul? Aku rasa nggak ada satu orang pun yang mau. Aku begini bukan atas keinginanku. Coba katakan padaku, Mas, apa aku bersalah hanya karena aku belum bisa ngasih keturunan? Walau kemungkinannya kecil. Dokter bilang aku masih bisa hamil, tapi Mas Revan nggak mau nerima itu dan tiba-tiba membatalkan sepihak pernikahan kami. Sekarang aku dengar kabar pernikahan mereka, rasanya Nirmalah tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia sudah terlalu banyak menangis. Sungguh Nirmalah ingin menjadikan ini sebagai tangisan terakhirnya, namun dia masih mencari bagaimana cara mengendalikan perasaan itu. Kalau kamu menikah dengan saya, apa kamu mau? Tiba-tiba Danis menanyakan hal di luar dugaan, membuat Nirmala terkejut hingga hampir berhenti menangis. Raut wajah Danis yang datar, juga sikapnya yang tiba-tiba ini. Nirmala sangat tidak mengerti. Apa maksudnya itu, Mas? Tanya Nirmala. Lelaki itu masih terdiam untuk beberapa saat. Nirmala mengira tadi itu hanya bualan atau Danis hanya ingin mengujinya saja. Saya ada sedikit masalah dan sepertinya kita akan saling menguntungkan. Kamu bisa menemui Revan atau Soraya sesukamu setelah menikahi saya. Apa? Nirmalah masih tidak percaya. Kamu menolak? Bu, bukan begitu. Ini cuma terlalu mendadak dan aku nggak ngerti masalah apa sampai Mas mau menikahiku. Danis menghela nafas pelan. Itu adalah masalah saya. Kamu nggak perlu tahu. Kita akan tanda tangan perjanjian. Saya hanya minta kamu jadi istri saya selama setahun dan saya akan bayar kamu 1 miliar untuk itu. Sepasang mata Nirmalah terbuka lebar. Dia bukan terlena oleh jumlah uangnya, melainkan kesempatan yang diberikan Danis. Jika dia menikahi lelaki ini, dia pasti akan lebih sering bertemu Revan dan Soraya, bukan? Entah akan menemukan kejutan seperti apa, tapi ini kesempatan bagus untuk membalas sakit hatinya. Bagaimana? Kamu bersedia? Tanya Danis sekali lagi.